Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang lobster air tawar. Jika teman-teman bingung mau memulai budidaya lobster ini, apakah dari indukan atau bibit? Untuk penjelasannya, tonton terus video ini supaya teman-teman paham. Lobster tadi hanya sebagai contoh saja guys. Pertama kali saya belajar membudidaya lobster ini tahun 2019 akhir bulan Agustus. Dimulai dari satu kolam, sekarang di tempat saya sudah ada 7 kolam. Jadi pengalaman saya akan saya bagikan di video ini secara gratis. Jika teman-teman mau memulai budidaya lobster air tawar ini dari indukan atau memulai dari bibit, itu sama-sama bisa. Tinggal disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan toleransi. Yang perlu teman-teman pahami, perbandingan antara lobster indukan dengan bibit ini ada 3. Yang pertama, dari segi fisik dan daya tahan. Contoh misal, kalau bibit dikirim jarak jauh, maksimal daya tahannya itu 24 jam. Jika lebih, resiko ada yang mati. Sedangkan indukan bisa tahan sampai 2-3 hari. Belum lagi ketika lobster ini sudah sampai di tujuan. Biasanya lobster ini badannya lemas karena mabuk saat dikirim. Kemudian ketika lobster ini ditaruh di tempat yang baru dengan suhu yang berbeda di tempat semula, jika tidak bisa beradaptasi, lobster ini tidak akan bertahan hidup. Di situ keuntungan indukan lebih survive dibandingkan bibit. Sedangkan indukan saja yang daya tahannya lebih kuat dibandingkan bibit, itu ada yang nggak bisa beradaptasi, apalagi yang bibit. Yang kedua, resiko kematian karena dikanibal. Kalau indukan, frekuensi ganti kulitnya itu lebih lama dibandingkan bibit. Kalau betina indukan ini ganti kulitnya paling setelah bertelur. Sedangkan bibit, misalnya dari ukuran 2 inci menjadi indukan yang ukurannya 5 inci, itu membutuhkan 4-6 kali multing atau ganti kulit, tergantung pertumbuhan lobster itu sendiri dan treatment. Pada saat ganti kulit, badan lobster ini kan lunak. Biasanya di situ terjadi resiko kematian di kanibal sama teman-temannya. Karena frekuensi ganti kulitnya bibit ini lebih sering dibandingkan indukan, otomatis bibit lebih rawan resiko kematian di kanibal jika dibandingkan dengan indukan. Yang ketiga ini mungkin salah satu faktor kenapa harga indukan jauh lebih mahal dibandingkan bibit. Karena kalau indukan ini hanya memerlukan waktu untuk bisa beradaptasi sampai indukan ini bisa bertelur. Pada saat indukan ini bertelur, itu yang paling disukai oleh pembudidaya karena bisa memultiplikasikan keuntungan berkali lipat. Dari satu indukan bisa menghasilkan 200-250 ekor bibit lobster tergantung ukuran indukan. Indukan yang paling produktif itu ukuran 4 inci dan 5 inci karena frekuensi bertelurnya ini lebih sering
setahun bisa 3, 4, bahkan 5 kali. Sedangkan indukan yang ukurannya besar, misalnya 6 inci ke atas, itu frekuensi bertelurnya lebih jarang dan lebih lama. Tapi sekali bertelur, jumlah bibitnya itu lebih banyak dibandingkan indukan yang 5 inci ke bawah. Kesimpulannya, dikembalikan lagi ke teman-teman, mau bayar harga yang lebih mahal tapi lebih efektif jika memulai dengan indukan, atau mau lebih hemat memulai budidaya lobster dari bibit. Cuma teman-teman harus lebih sabar karena tunggu sampai bibit ini menjadi indukan dan tunggu waktu lagi sampai bibit yang menjadi indukan ini bisa bertelur. Di situ baru teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang multiplikasi. Baiklah teman-teman, mohon maaf jika ada kata yang salah ya. Sekian penjelasan tentang indukan dan bibit lobster air tawar. Semoga video ini memberikan informasi bermanfaat. Salam sukses dan terima kasih.